Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, jendela dunia akan lebih terbuka lebar. Orang yang senang belajar dari pengalaman orang lain selalu ingin membaca buku lebih banyak lagi dalam sehari. Bagaimana? Tentu sangat menarik untuk disimak. Inilah paragraf Sang Penyihir. Hai, selamat siang sahabat-sahabatku. Apa kabarnya hari ini? Hari ini bertemu kembali dengan saya, Sri Sumahardani, tentu dalam program terbaik saya, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Dan saat ini sudah sampai pada segmen yang ke-33. Wah, tepuk tangan dulu untuk Paragraf Sang Penyihir. Nah, hari ini tentu ada yang istimewa lagi ya, karena saya berada di tempat yang unik sekali dan sangat rekomendasi untuk dikunjungi, yaitu banyak orang bilang ini tempatnya, namanya tuh baca di belakang saya ya, Gentleman Garage. Di Jalan Sidakarya nomor 46D. Ayo datang ke sini ya. Di sini ada live musiknya loh. Tuh ya, ada musiknya, santai-santai. Sangat rekomendasi untuk segala usia datang ke tempat ini. Nah, pada siang hari ini juga sangat istimewa. Tentu karena ini Paragraf Sang Penyihir, maka saya akan membacakan buku terpilih dan tentu buku ini sangat berkualitas yang membuat sahabat-sahabat di sini ketika membacanya akan bertambah kualitas hidup kita. Kira-kira apa buku yang akan saya bacakan hari ini? Nah ya, buku ini luar biasa. Sebentar saya ambilkan dulu ya. Nah ya, buku ini saya dapatkan dari orang yang menulisnya langsung. Saya perlihatkan ya, ada tanda tangannya. Dear Sri Sumahardani, dan saya dapatkan pada 16 Februari tahun 2017 ya. Dan buku ini dicetaknya pada November tahun 2016. Yo, kira-kira sudah dapat menebak buku apa? Kalau sahabat-sahabat di sini senang berbisnis retail, pasti tahu ya. Buku yang saya bacakan ini adalah ini ya, Retail Excellence Series, The Teaching of Retail Guru Sam Walton ya. Pengarangnya atau penulisnya adalah Christian F. Guswai. Jadi saya bertemu langsung dengan beliaunya dan beliaunya memberikan buku ini langsung dengan tanda tangan aslinya ya. Jadi buku ini adalah intisari ajaran Sam Walton dalam menjadikan Walmart sebagai peritel nomor 1 dunia. Wah, pasti segera ingin tahu apa saja sih isinya dari buku Retail Excellence Series, The Teaching of Retail Guru Sam Walton ya. Baik, saya akan bacakan dulu di halaman yang harus sahabat-sahabat ketahui, yaitu di halaman bagaimana penulis ini menuliskan bukunya. Tapi sebelum itu, saya mohon kepada sahabat-sahabat semuanya agar mensubscribe channel YouTube saya, Sri Sumahardani. Setelah itu ingat ya, di komen, like, dan bagikan ke semua orang agar apa yang saya tayangkan, apa yang kami berikan itu dapat nilai tambah untuk sahabat-sahabat kita juga ya. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat di sini yang sudah mensubscribe channel YouTube saya. Oke? Saya akan bacakan sebelumnya di halaman bagaimana seorang Christian F. Guswai ini menulis buku ini ya. Saya akan mulai bacakan di halaman 9. Nah, saya akan bacakan di halaman 9. Membaca dan mencoba merangkum intisari dari sebuah buku ternyata bukanlah hal yang mudah. Buku Sam Walton Made in America bukanlah buku manajemen, melainkan buku autobiografi, sehingga isinya adalah cerita tentang perjalanan Sam sejak dari awal hingga akhir hayat yang dituturkan secara langsung. Tentu saja tidak semuanya berisikan pelajaran manajemen retail, ada banyak cerita sampingan tentang bagaimana persentuhan Sam dengan banyak orang yang dikenalnya. Pengalaman-pengalaman sejak masa kecil sampai dengan masa ketika Sam membangun bisnis retailnya sejak awal, sampai dengan lahirnya kerajaan bisnis Walmart yang menjadi bisnis retail terbesar di dunia. Nah ya, jadi sudah tergambarkan ya bahwa sebenarnya buku ini ditulis bukan merupakan buku
Management. Ya, dan buku ini diambil dari buku Sam Walton Made in America yang ditulis oleh Christian F. Busway. Ya, sudah terbayang sekarang. Oke, saya akan bacakan di halaman yang menurut saya ini sangat penting sekali untuk diketahui oleh sahabat-sahabat yang berbisnis retail, yaitu di bab 17 tentang menjalankan perusahaan yang sukses, 10 aturan Sam. Tentu ini adalah 10 aturan keberhasilan dari seorang Sam Walton dengan kerajaan bisnisnya yaitu Walmart. Nah, sebelum saya bacakan, apakah benar Walmart itu sebagai peritel nomor 1 dunia? Nah, data ini dapat dilihat di halaman 12. Saya perlihatkan ya. Ini data tahun 2015. Penjualan net sedunia ya. Walmart 482,23 miliar US dollar. Sedangkan yang nomor 2 adalah Carrefour ya. Jauh sekali di bawahnya yaitu 85,9 miliar US dollar. Sangat jauh. Ini membuktikan bahwa memang benar Walmart ini adalah peritel nomor 1 dunia. Nah, untuk itu sahabat-sahabat perlu ketahui ya, apa sih aturan seorang Sam Walton ketika merintis bisnis yang sangat luar biasa ini sehingga dapat menjadi nomor 1 di dunia. Saya akan bacakan di halaman 251 di bab 17. Untuk menanamkan apa kunci sukses Sam dalam menjalankan perusahaan, maka ungkapan dari David Glass tentang menggambarkan apa kunci sukses yang diajarkan Sam. Ada 10. Saya langsung saja di halaman 252, langsung dari rule 1 sampai dengan rule ke-10. Rule 1, commit ya, kepada bisnis Anda. Percaya padanya lebih dari siapapun. Sam pikir dia melampaui siapapun dalam mengatasi hambatan dengan passion yang dibawanya ke pekerjaan. Jadi rule pertama adalah commit. Rule kedua, berbagi keuntungan dengan semua rekanan. Perlakukan mereka seperti mitra. Sebagai balasannya, mereka memperlakukan Anda sebagai mitra dan bersama-sama mereka akan tampil melampaui harapan Anda yang paling liar sekalipun. Saya loncat langsung ke rule 3. Motivasi. Motivasi rekanan Anda. Uang dan kepemilikan saham saja tidak cukup. Secara tetap, hari demi hari, pikirkan hal baru dan cara-cara yang lebih menarik untuk memotivasi dan menantang rekanan Anda. Ya, itu rule yang ketiga. Rule keempat, komunikasikan. Segala hal yang bisa Anda lakukan, komunikasikan segala hal yang bisa Anda lakukan kepada rekanan Anda. Semakin mereka tahu, semakin mereka mengerti. Semakin mereka mengerti, semakin mereka peduli. Sekali mereka peduli, maka tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Luar biasa ya. Semakin tertantang kita nih untuk membacanya. Itu baru rule 4 ya. Rule kelima, hargai. Hargai segala sesuatu yang dilakukan rekanan Anda untuk perusahaan. Pembayaran gaji dan opsi saham membeli satu bentuk kesetiaan. Tetapi semua dari kita suka bila seorang mengatakan betapa dia menghargai untuk sesuatu yang kita lakukan untuknya. Ya, itu rule yang kelima, menghargai. Saya lanjut ke rule ke-6 di halaman 254. Rule ke-6, rayakan. Rayakan keberhasilan-keberhasilan Anda. Coba belajar menertawai kegagalan Anda. Jangan perlakukan diri Anda secara serius. Rilekslah dan orang-orang sekitar Anda akan rileks. Bergembiralah. Selalu tunjukkan antusiasme. Ketika semuanya gagal, gunakan kostum dan nyanyikan lagu yang konyol. Lalu ajak semua orang bernyanyi bersama Anda. Wah, hebat ya. Tidak terpikirkan oleh kita. Saya lanjutkan di rule yang ke-7. Rule ke-7, dengarkan ya. Dengarkan setiap orang di dalam perusahaan. Temukan cara membuat mereka bicara.
orang yang berada di garis terdepan, mereka yang benar-benar bicara kepada pelanggan yang mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Dengarkan ya. Jangan hanya bicara tapi dengarkan. Oke, lanjut ke role ke-8. Lampaui. Lampaui harapan pelanggan Anda. Jika Anda lakukan itu, maka mereka akan datang kembali dan kembali lagi. Berikan apa yang mereka mau dan sedikit lebih banyak. Biarkan mereka tahu bahwa Anda menghargainya. Ambil kebaikan dari setiap kesalahan Anda dan jangan membuat alasan. Mintalah maaf. Bertanggung jawablah untuk setiap yang Anda lakukan. Wah, keren-keren ya. Lampaui, nomor 8. Nomor 9. Kontrol. Ya. Kontrol biaya-biaya Anda lebih baik dari yang dilakukan kompetitor Anda. Inilah cara menemukan keunggulan bersaing. Selama 25 tahun menjalankan perusahaan jauh sebelum Walmart menjadi peritel nasional terbesar, Walmart sudah menjadi peringkat pertama sebagai yang paling rendah dalam hal rasio biaya terhadap penjualan. Anda bisa membuat banyak kesalahan berbeda dan masih mampu menutupinya jika Anda beroperasi secara efisien. Wah, ini yang kontrol ya. Nah, yang terakhir role-nya adalah berenang melawan arus. Seperti apa itu? Berenang melawan arus. Pergilah ke arah yang berbeda. Abaikan kearifan konvensional yang biasa-biasa. Jika semua orang melakukan hal yang sama, maka akan ada kesempatan bagus mendapatkan ceruk pasar dengan melakukan arah yang berlawanan. Akan tetapi, bersiaplah digoyang oleh orang-orang yang mengatakan Anda menuju arah yang salah. Sam memperkirakan yang dia dengar paling sering daripada apapun juga adalah pernyataan bahwa kota kecil kurang dari 50.000 penduduk tidak bisa mendukung sebuah toko diskon untuk waktu yang lama. Sudah tahu kan sekarang keberhasilan dari seorang Sam Walton ini ketika membangun bisnis retail yang terbesar di dunia, yaitu Walmart, dengan 10 aturan ala Sam Walton. Ya, jadi 10 aturan Sam Walton. Saya ulangi lagi. Yang pertama, ayo masih ingat? Komit. Ya. Yang kedua, berbagi. Yang ketiga, motivasi. Keempat, komunikasikan. Kelima, hargai. Keenam, rayakan. Ketujuh, ingat dengarkan. Kedelapan, lampaui. 9, kontrol. Dan yang terakhir adalah berenang melawan arus. Wah, wah, luar biasa ya. Pantesan menjadi nomor 1 retail retail nomor 1 dunia. Karena ada 10 aturan yang dilakukan oleh seorang Sam Walton. Nah, di akhir dari aturan tersebut ada tulisan seperti ini. Ya, jadi saya bacakan. Ada aturan seperti ini. Tidak ada formula tunggal. Keseluruhan 10 aturan Sam di atas bisa dikatakan sebagai intisari ajaran Sam, tetapi itu belum semua. Ada banyak hal lain lagi dalam buku ini dan itu juga pelajaran penting dari Sam. Seperti dikatakan oleh David, fokus pada semuanya secara bersamaan, lakukan secara konsisten dan persisten. Oh, tentu ya. Bukan hanya 10 itu ternyata, tapi ada hal-hal yang membuat keberhasilan retail nomor 1 dunia, yaitu Walmart. Bagaimana sahabat-sahabat di sini sudah paham dan ingin kesuksesan tersebut juga ada pada diri kita sebagai pembisnis? Ayo kita lakukan hal-hal yang positif yang dilakukan oleh orang nomor 1 retail dunia, yaitu Sam Walton. Terima kasih Pak Gosway ya, yang sudah menulis buku ini, dan terima kasih buku ini sudah diberikan kepada saya, dan hari ini saya bagikan kepada sahabat-sahabat di sini yang juga mempunyai bisnis yang sama, yaitu bisnis retail. Ya, banyak sekali yang menginginkan bisnis retail ini sukses. Oke, sekian dulu. Kita berjumpa pada segmen selanjutnya, tentu dengan membacakan buku-buku yang berkualitas dari program terbaik saya, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Sampai di sini dulu, dan saya masih berada di Gentleman Garage, tepatnya di Jalan Sidakarya nomor 46D. Tentu di sini tempat yang nyaman sekali, tempat orang berkumpul
di segala usia. Sampai berjumpa dengan Sri Sumardani dalam program Paragraf Sang Penyihir. Dan salam senyum sang penyihir Sri Sumardani. Sampai jumpa. Sama warnanya ya. Oke, dadah.